Saat ini saya berada di lokasi tempat latihan kegiatan ekstrakurikuler olahraga judo. Bagaimana kita ketahui bahwa judo merupakan olahraga khas Kepolisian Republik Indonesia. Untuk mengetahui hal ini lebih jauh, kita akan menanyakannya kepada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini. Selamat malam Bang Firman. Selamat malam. Kenapa kepolisian memilih judo sebagai olahraga yang khusus buat kepolisian? Pada dasarnya olahraga bela diri yang utama di Polri adalah judo. Jadi dari dulu itu, dari senior-senior kita dari awal emang olahraga judo adalah olahraga basic di Polri. Di seluruh lembaga pendidikan yang diajarkan di Polri adalah judo. Jadi setiap mahasiswa kepolisian menguasai judo? Diwajibkan menguasai judo. Jadi sewaktu saya kebetulan lulusan dari Akademi Kepolisian, di Akademi Kepolisian pun diajarkan judo. Basicnya juga adalah judo. Bisa dijelaskan Bang, gerakan-gerakan di judo ini? Di gerakan di judo ini ada beberapa macam. Ada yang namanya bantingan atas, ada juga permainan bawah, ada juga ini kuncian yang seperti kita lihat ini adalah bantingan atas. Kemudian ada juga permainan dikunci. Apabila lawan sudah jatuh kita kunci. Nah seperti kita lihat itu sudah mulai mengunci tapi lepas lagi. Ini bantingan bawah. Nah, rasa itu. Berapa lama kegiatan ini dipelajari sebagai mahasiswa di PTIK ini? Kalau di PTIK itu seminggu kita laksanakan latihan seminggu 2 kali. Dari mulai jam 7 malam sampai jam 9 malam. Ada nggak peningkatan atau penilaian dalam bidang prestasi judo ini? Kalau masalah penilaian pasti ada, karena akan mempengaruhi kepada nilai mental, nilai kepribadian, dan penilaian lainnya, baik itu prestasi di kemudian hari. Apakah itu juga digunakan di lapangan? Gitu? Kalau digunakan di lapangan, pasti akan digunakan di lapangan. Mengingat tugas kita yang melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, yang pada nantinya juga olahraga judo ini, bela diri judo ini akan berguna bagi untuk membela diri kita apabila terjadi hal yang tidak diinginkan di lapangan. Kalau dalam kegiatan ekstrakurikuler ini kegiatannya apa Bang latihannya ini? Latihannya ya kita pertama latihan teknik, kemudian uchikomi, kemudian seperti yang kita lihat ini adalah sedang latihan landori atau fighting, ya untuk menjaga bagaimana kita membela diri yang baik. Ada syarat waktu mau masuk begini, masuk ke sini syaratnya udah sampai tingkatan apa gitu? Oh tidak ada syarat. Jadi semua diajarkan dari awal, dari mulai pertama cara jatuh, kemudian cara guling, cara jungkir, cara roll dan sentong eteng, kemudian cara membanting, cara mengunci dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Firman. Ya. Demikian sekilas kegiatan ekstra yang dilakukan oleh mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dan selanjutnya kita kembali ke studio di Kedoya. Ya, terima kasih Wahid dan Mas Arsal dan Mas Robert juga masih aktif tentunya di judo dan di jiu-jitsu, ya kan? Wajib, ya kan? Wajib begel-begel. Dibanding gitu judo. Itu judo dapat perlakuan khusus karena satu-satunya di dalam ruangan. Kenapa? Karena memang banyak jurus-jurus yang membanting. Ya, kita harus latihan di tempat yang ada matrasnya ya. Kalau umpama kita latihan di aspal mungkin semuanya besok-besoknya udah beset-beset ya. Kalau ketemu TSK kan nggak perlu, oke bentar syariat matras dulu nggak dong ya. Di mana ya, untuk latihannya. Iya. Selain tadi ada 4 bela diri ya, defense, apalagi ekskulnya? Untuk eskul di PTIK itu memang hanya untuk bela diri saja ya. Tapi kalau untuk olahraga umum yang lain ada semacam tenis lapangan, kemudian bulu tangkis seperti yang disebut tadi. Olahraga umum ada juga. Olahraga umum ada, sepak bola juga ada. Ada pengaruh nggak nanti di penilaian umum? Kalau untuk di bidang bela diri itu ada, memang karena memang masuk dalam kalender akademi ya. Kemudian tapi selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti seni ya. Kita juga punya band. Ada bukan beberapa marching band ya? Bukan. Ya. Jadi band-band. Jadi memang ada beberapa mahasiswa yang senang musik, senang nyanyi. Bisa milih?
Kalau itu bebas. Nah, jadi itu kan kegiatan betul-betul ya menyalurkan hobi. Mereka yang memang senang main musik, senang main band. Kita milih antara self defense, antara bela diri dan musik. Enggak ya? Kalau untuk bela diri kan karena dia masuk ke program itu tadi kita wajib ikuti semua. Kemudian kalau seperti band itu yang punya minat, punya hobi, silahkan bisa gabung. Jadi ya nggak melulu stres di hajaran dari bahan kuliah ya. Oke. Mas Arsal, apa mata kuliah paling suka? Mungkin semuanya ya, karena saya berpikir gini, mata kuliah yang kita follow ini semua aplikatif, ya karena kita kecondongan yang mengajar kita juga adalah orang-orang yang punya kapasitas dan kompetensi di bidangnya ya. Kita masuk dari wilayah yang kurang lebih kita berdinas selama ini 7 tahun, kemudian masuk di lembaga pendidikan PTIK. Kemudian kita di situ dikembangkan kembali. Yang mengajar kita tentunya orang-orang yang punya kompetensi seperti Pak Hairudin Ismail sendiri, yang dia di wilayah sudah makan asam garam lah mengenai reserse dan segala macam. Kemudian dari luar juga di situ ada Pak Sarlito, kemudian dan dari UI banyaklah pengajar-pengajar yang sifatnya memberikan kita pemahaman. Ada dong favorit mata kuliah yang paling suka ini kira-kira apa ini? Kalau favorit mungkin ya berkaitan dengan Gakum itu sendiri, penegakan hukum mengenai reskrim ya. Iya, karena di situ kita diajarkan tentang pola penyidikan teknis maupun taktis ya. Kenapa suka? Karena memang minat di situ atau mungkin karena naluri? Ya, itu akan berkaitan dengan tugas-tugas kita nanti di lapangan. Sehingga kita akan condong, kita punya pengalaman di wilayah masing-masing. Kemudian kita masuk ke dalam lembaga pendidikan PTIK, apa yang kita lakukan kemarin itu di sini kita diajarkan kembali apakah sudah betul atau kurang, dan akan kita lakukan kembali nanti setelah kita keluar. Otomatis kan kita akan sangat tertarik dan tertantang untuk mempelajari baik teknis maupun taktis yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan kasus. Sekarang lagi dipelajari sekarang ya prosedural, bagaimana the do's and the don'ts-nya istilahnya ya. Iya. Apa yang harus dan apa yang tidak. Apalagi dengan masyarakat yang sekarang semua serba terbuka ya. Sehingga kita pun juga harus transparansi, tidak boleh asal tangkap, tidak boleh asal tahan karena ada mekanisme hukum yang kita harus lalui. Kalau Mas Robert, mata kuliah apa yang paling tidak disukai, yang paling sulit lah mungkin nih? Kalau saya gini, sebelumnya gini, karena background saya sebelum saya dinas, sebetulnya saya di serse ya. Cuma sengaja memang pada waktu saya masuk di PTIK saya ambil jurusan, memilih jurusan pembinaan keamanan. Karena saya merasa di situ memang saya belum cukup bekal saya di situ. Nah, karena bidang-bidang seperti lalu lintas, bidang-bidang samaptaan, kemudian staff maupun community policing itu kan ada saya dapatkan di Binkam ya. Nah, menurut saya justru di situ saya akan melengkapi kemampuan saya di kemudian hari. Jadi kalau bicara tentang pelajaran yang tidak saya sukai, sebenarnya nggak ada ya kalau wajib disukai semua. Ya, terutama karena saya sendiri dengan sadar saya memilih jurusan ini juga saya mempunyai ketertarikan sendiri untuk belajar dengan. Tapi ada nggak istilah seperti kalau di SMA dulu yang masuk IPA atau A1 A2 itu kan ada lebih gengsi ya kan. Apakah sama mungkin kalau di reserse atau yang mungkin yang ada cover yang tidak berseragam itu lebih bergengsi daripada yang saya rasa enggak. Karena memang seperti itu sudah tidak terlalu berpengaruh bagi kita, karena kan yang kita tujuan di sini kan untuk bagaimana kita membekali diri dengan apa yang sudah disiapkan, dengan program pendidikan yang ada, di mana kita bisa mengambil banyak manfaat ya untuk untuk kepentingan kita juga di kemudian hari. Jadi kita tidak berpikir tentang gengsi-gengsi lagi. Oke, pemirsa, kita akan bersebentar, namun jika Anda punya pertanyaan kepada kedua mahasiswa ini silakan hubungi kami di 021583 3022, dan jika Anda sudah tahu pertanyaan apa topik Minat Live hari ini, hari Rabu tanggal 8 Februari 2006, kirimlah jawabannya ke SMS lewat nomor 3944, dan kemana-mana kami akan kembali setelah pariwara yang satu ini.